Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Seluruh presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Paskah. Biarlah ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Ibu Pendeta Petronella Y. Warisal Hermanus. Mari kita berdiri menghadap Allah karena kasih setianya tidak berkesudahan dengan bernyanyi bersama dari Gita Bakti 20 bait pertama, Umat Tuhan mari datanglah. Setelah bait pertama dinyanyikan, prosesi masuk petugas liturgi kemudian dilanjutkan dengan bait ketiga.
dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 2 hingga 4 yang menyatakan, "Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai juga. Pengakuan dosa dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati dan saling membenci, kami mengaku kepadamu.
segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur, dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Bagi kita yang mengakui segala dosa dengan tulus dan jujur, lalu bertobat, berita anugerah pengampunan dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 25 menyatakan, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Ku nyanyikan nama
Setelah kesalahan kita diampuni oleh Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 hingga 17. Kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 hingga 17 yang menyatakan di bawah judul perikop ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Dia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan nama-Nya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita masuk dalam pelayanan firman. Marilah kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa.
di hari Minggu kelima sesudah Paskah ini ya Tuhan. Kami umat-Mu datang kepadamu dengan penuh kerinduan kami untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu, sehingga ketika kami menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan, kami senantiasa berjalan di dalam jalan Tuhan. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti, memahami, dan mampu melakukannya di dalam kehidupan beriman kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dan juga kami semua yang mendengarkan, Tuhan tuntun dan tolong kami. Bersabdalah bagi kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan kita di pagi yang indah ini terambil dari 1 Korintus pasal 4 ayat 6 hingga ayat yang ke-13. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Rendahkanlah Dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur di hari ini, hari Minggu 10 Mei 2020, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk beribadah, walaupun beribadah di rumah tangga keluarga kita masing-masing. Dan hari ini genap 8 minggu atau 2 bulan kita beribadah di keluarga kita masing-masing. Pertanyaannya, apa yang kita rasakan, Bapak Ibu Saudara? Kerinduan akan rumah Tuhan atau gereja, kerinduan akan persekutuan saudara-saudara seiman. Biarlah di dalam waktu Tuhan Dia akan menjawab dengan caranya Tuhan sendiri, sehingga kita dapat kembali beribadah di gereja Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita adalah melayani dengan kerendahan hati dan penuh ucapan syukur. Pertanyaannya, bagaimana menjadi seorang yang dapat melayani dengan rendah hati, melayani di tengah-tengah panggilan hidup kita masing-masing, melayani dengan ucapan syukur, bukan dengan bersungut-sungut. Ya, bagaimana kita menjadi pelayan yang rendah hati? Itu bukanlah hal yang mudah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi semuanya ada di dalam prosesnya Tuhan. Semua kita diproses menjadi pelayan yang rendah hati, yang melayani baik di tengah keluarga, di tengah tugas pekerjaan kita, di tengah-tengah kehidupan jemaat, bahkan dimanapun Tuhan menghadirkan kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Korintus ini merupakan kota kosmopolitan utama, pelabuhan dan pusat perdagangan yang sangat besar, sehingga Korintus ini merupakan kota yang terpenting di Akaya. Kota ini penuh dengan penyembahan berhala, penuh dengan percabulan, penuh dengan hal-hal perilaku-perilaku hidup jemaat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mayoritas anggota jemaat ini terdiri dari orang-orang bukan Yahudi. Dan orang-orang Kristen di Korintus sungguh bergumul menghadapi lingkungan mereka yang dikelilingi oleh kejahatan, yang dipenuhi dengan segala macam dosa yang ada. Sehingga mereka merasakan tekanan untuk bagaimana mereka harus beradaptasi di tengah-tengah konteks kehidupan mereka yang demikian. Diperhadapkan pada berbagai masalah-masalah menyangkut perilaku-perilaku amoral, juga mereka yang kurang dewasa atau tidak dewasa secara iman, secara rohani. Oleh karena itu, ketika Rasul Paulus mendengar pergumulan-pergumulan ini, maka sebagai seorang pelayan, dia punya tanggung jawab untuk menulis surat kepada jemaat di Korintus ini untuk bagaimana menanggulangi masalah-masalah yang mereka alami, untuk bagaimana memulihkan perpecahan yang terjadi di antara mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kehidupan mereka. Sehingga Paulus harus mengarahkan mereka untuk hidup dalam kesetiaan, dalam komitmen yang sungguh hanya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Rasul Paulus sangat gigih, sangat bersemangat di dalam tugas pekabaran Injil sejak dia bertobat. Dan sejak ia percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga di dalam pelayanan pekabaran Injil, Yesus
Paulus mengabarkan Injil dengan penuh sukacita ketika dia berada selama 18 bulan sehingga terbentuklah jemaat Korintus ini. Kita dapat membaca dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 hingga 17. Di sana bagaimana ketika Rasul Paulus berada di kota Korintus, sehingga setelah dia meninggalkan Korintus untuk melanjutkan pekabaran Injil ke wilayah lain, maka jemaat Korintus itu mengalami berbagai macam masalah di dalam gereja Tuhan. Jemaat yang masih muda ini, jemaat di Korintus jelas masih sangat membutuhkan bimbingan, sangat membutuhkan pengajaran sebagai seorang rasul, pengajaran rasuli melalui surat maupun melalui kunjungan secara pribadi. Sehingga surat 1 Korintus ditulis oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, selama 3 tahun pelayanannya di Efesus, yaitu pada perjalanan misinya yang ketiga. Di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 31, saya bacakan Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 31. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Ya, 3 tahun Rasul Paulus bergumul dengan jemaat Korintus, dengan situasi kondisi yang mereka alami dan bagaimana mereka harus hidup sebagai anak-anak Tuhan dengan mencucurkan air mata, dengan sungguh bergumul, dengan bersedih dia mengarahkan jemaat Korintus ini untuk mereka harus kembali hidup sebagai pengikut Kristus. Sehingga berita mengenai masalah-masalah di Korintus terdengar oleh Paulus saat ia berada di Efesus melalui utusan yang datang dari Korintus. Di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 17 dan 18 saya bacakan. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus dan Akaikus karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Utusan itu Bapak Ibu Saudara memberikan sepucuk surat kepada Paulus yang berisi permohonan akan petunjuknya ketika menghadapi berbagai-bagai situasi, berbagai-bagai persoalan. Sehingga sebagai bentuk kepedulian sang pelayan, sang Rasul Paulus, maka dia segera menulis surat ini untuk memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, permasalahan jemaat di Korintus itu sungguh mengancam persekutuan mereka sendiri dan berakibat pada satu hal, yaitu perpecahan. Di dalam pasal 1 ayatnya yang ke-10, di sana dikatakan, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Paulus mendengar hal itu, ia mendapat laporan dari keluarga Chloe yang ada di dalam ayat 11 dari pasal 1 ini dikatakan, sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Chloe ini adalah seorang perempuan Kristen pada abad pertama Masehi yang tinggal di kota Korintus. Pokok persoalannya adalah karena ada kelompok-kelompok yang saling menuding, yang saling memegahkan diri, yang merasa hebat
karena memiliki materi, memiliki kuasa, memiliki keunggulan lainnya, dan mengabaikan yang lain yang dinilai tidak memiliki sesuatu apapun. Tidak ada yang dapat dibanggakan. Sebagaimana nas pembimbing kita dikatakan di dalam Filipi pasal 2 ayat 2 hingga 4. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, Bapak Ibu Saudara. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Ya, sebaliknya dikatakan hendaklah rendah hati seorang terhadap yang lain. Yang menganggap yang lain itu lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya, wah luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana mungkin saya menganggap kepentingan orang lain nomor pertama daripada kepentingan saya? Bagaimana saya menganggap yang lain itu lebih utama daripada diri kita sendiri? Perlu perjuangan, Bapak Ibu Saudara, ya, menjadi pribadi yang rendah hati. Sehingga di dalam ayat bacaan sebelumnya, ayat 1 hingga 5 dari pasal 4 ini, jabatan kerasulan Paulus dipertanyakan oleh orang Korintus hanya karena ada tokoh penginjil yang baru, yaitu Apolos, yang juga melayani jemaat ini dalam rangka meneruskan pelayanan yang sudah dikerjakan oleh Rasul Paulus. Dalam nas ini Paulus dengan begitu rendah hati berusaha untuk meluruskan kesalahpahaman tanpa sedikit pun menyalahkan jemaat atau Apolos. Paulus merasa perlu untuk menegaskan posisinya sebagai hamba Kristus supaya menghindari kesalahpahaman yang terjadi. Sehingga di dalam pasal 4 ayat 1 dikatakan, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Para rasul memang milik jemaat, para pelayan memang milik jemaat, para pendeta memang milik jemaat, ya. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa mereka dapat diperlakukan sesuka hati oleh jemaat. Rasul-rasul memang melayani kebutuhan keimanan jemaat, namun mereka tetap adalah hamba Kristus, bukan hamba jemaat. Jadi mengikuti keinginan jemaat, bukan mengikuti keinginan dan kehendak Tuhan. Sehingga sebagai hamba Kristus, para rasul bertanggung jawab secara langsung kepada Kristus yang menjadi Tuhan mereka. Kristuslah yang berhak menghakimi mereka, bukan jemaat Korintus. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Ya, secara manusia. Pendeta A kok begini ya, pendeta B juga kok begitu ya. Tidak ada yang sempurna, Bapak Ibu Saudara. Hal-hal demikianlah yang membuat atau membangun perpecahan di tengah jemaat. Sehingga dalam bacaan ini jemaat Korintus, ya, jemaat di Korintus merasa memiliki kebanggaan bahwa mereka adalah warga negara yang terhormat dengan status dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Sehingga bagi mereka Rasul Paulus dianggap sebagai orang yang tak berharga, yang terbuang, yang tertuduh, yang akan dihukum mati. Sebagian jemaat di Korintus berpikir bahwa mereka adalah orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang harus dihormati. Sebaliknya, Paulus bagi mereka hanyalah seorang yang dinilai bodoh, lemah, tidak terhormat, sehingga mereka dengan begitu saja, mereka dengan cara mereka mempermalukan Rasul Paulus dan menolak citra Paulus sebagai seorang
Rasul Kristus. Di dalam ayat 6 dan 7 bacaan kita, Rasul Paulus mengarahkan jemaat bagaimana seharusnya bersikap yang baik dan memandang dia maupun rasul yang lainnya. Kesombongan cenderung melahirkan pertengkaran dan bisa juga mempengaruhi kita dalam memberikan penghargaan yang tidak semestinya terhadap diri sendiri maupun orang lain. Itu kesombongan, Bapak Ibu Saudara. Jika kita memandang diri sendiri maupun orang lain dengan sewajarnya atau tidak melebihi apa yang tertulis bagaimana di dalam ayat 6, maka pandangan dan sikap kita itu dapat menjadi sarana yang baik untuk mencegah perselisihan dan perpecahan di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Sehingga di dalam ayat 7 Rasul Paulus mau mengatakan, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Jadi ayat 6 dan 7 hal ini berarti, Bapak Ibu Saudara, betapa mudahnya bagi kita untuk menjadi terikat kepada seorang pemimpin rohani. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan agar mereka tidak memiliki kebanggaan yang sedemikian rupa terhadap para pemimpin kesukaan mereka, yang pada akhirnya akan menimbulkan perpecahan di dalam jemaat. Jangan biarkan kesetiaan kita menyebabkan perpecahan, perselisihan, fitnah, atau hubungan yang rusak. Tetapi arahkanlah itu kepada Kristus, bukan kepada manusia. Tidak sedikit perpecahan dalam gereja, Bapak Ibu Saudara, yang terjadi karena sikap dan kebanggaan diri umat. Ada kecenderungan dalam gereja untuk mengidolakan atau menganggap bahwa pelayanannya lebih baik, lebih spiritual, lebih rohani dari pelayan lainnya atau dari pelayanan orang lain. Sehingga sikap seperti inilah yang memunculkan perpecahan di dalam jemaat. Ayat 9 hingga 12 merupakan refleksi dari Rasul Paulus tentang bagaimana sikap seorang pelayan dan kehidupannya sebagai Rasul Tuhan. Sikap dan kehidupannya adalah yang siap dan rela, ya Bapak Ibu Saudara, rela menerima penderitaan, rela menerima hinaan, celaan, fitnah, sambil hidup apa adanya, bekerja keras, sabar, dan tetap memberkati walaupun dianiaya. Itu refleksi diri seorang Rasul Paulus. Paulus mengungkapkan karakter orang Korintus yang dengan kalimat sanjungan sebagai orang-orang yang pandai, yang kuat, yang terhormat, yang hidup berkelimpahan. Tetapi Rasul Paulus mau mengajak kita, Bapak Ibu Saudara, khususnya di dalam ayat 12, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Ya, luar biasa Bapak Ibu Saudara, kehidupan seorang pelayan yang harus menunjukkan sikap yang berbeda dengan dunia, dengan manusia pada umumnya. Itu terjadi bukan semudah membalik telapak tangan, tetapi ada di dalam proses kehidupannya. Bagaimana dia dibentuk menjadi seorang pribadi yang rendah hati, seorang pribadi yang tetap sabar. Sehingga Paulus menyatakan,
Setiap sikap hambanya harus menunjukkan sikap yang baik kepada orang yang memfitnah. Seorang hamba harus membalas fitnahan itu dengan kata-kata yang memberkati. Ketika diremehkan, ketika difitnah, bahkan ketika dicaci maki, seorang hamba harus tetap sabar. Bahkan dia harus dapat mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, luar biasa ya. Siapakah manusia yang dapat melakukan sedemikian itu? Kita akan diperhadapkan pada keegoisan diri kita. Kita akan diperhadapkan pada kemanusiaan kita. Bagaimana saya harus bertindak, saya harus berperilaku terhadap orang-orang yang berbuat jahat terhadap saya, yang berkata-kata yang sangat menyakitkan, ya. Tetapi Tuhan bilang, serahkanlah kepada Tuhan. Akulah yang akan membalasnya. Serahkanlah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang boleh kita refleksikan dengan bacaan firman Tuhan saat ini? Yang pertama, bahwa semua kita diingatkan agar tidak sombong dan memegahkan diri. Banyak godaan yang bisa membawa mereka memandang diri mereka lebih dari orang lain. Ya, memandang diri mereka lebih dari orang lain. Dia tuh tidak ada apa-apanya. Saya yang paling hebat di sini. Saya yang paling pintar di sini. Saya yang paling the best di sini. Itu refleksi yang pertama. Yang kedua, Paulus menekankan kepada jemaat, bahkan kita semua, untuk mari bersikap rendah hati melalui kata-kata nasihat yang cerdas, tanpa bermaksud untuk mempermalukan, tetapi menegur, menasehati mereka dengan penuh kasih. Hal ini Bapak Ibu Saudara, perenungan ini mau mengajak kita bahwa manusia tidak layak menghakimi orang lain, karena penghakiman itu adalah hak Tuhan sebagai hakim yang adil. Jemaat Korintus memang sudah melakukan fitnah dan penghakiman. Mereka menghakimi Paulus seolah tidak benar dan membandingkan Paulus dengan Apolos, bahwa Apolos yang lebih baik. Paulus meminta mereka untuk menghentikan sikap yang demikian. Pada sisi lain Bapak Ibu Saudara, kita diajar untuk tidak sombong rohani. Paulus tidak berusaha menunjukkan kebenaran dan kebaikannya yang kemudian dapat menurunkan wibawa Apolos, rekan sepelayanannya, dan mengucilkan jemaat Korintus. Dengan rendah hati Paulus menuntun jemaat agar mereka hidup di dalam kesetiaan, bukan saling menghakimi. Kita pun seharusnya tidak boleh menghakimi orang lain dan menilai pelayanan orang lain berdasarkan kebenaran kita sendiri. Tetapi biarlah Tuhan dan kebenarannya lah yang melakukan penilaian itu kelak. Tugas kita adalah membimbing, menasehati, menegur, memberitakan firman Tuhan, mengajak mereka kembali kepada jalan yang benar. Oleh karena itulah, perenungan ini membawa kepada suatu pemahaman bahwa seringkali kita seperti jemaat di Korintus. Di sisi lain, kita belajar bagaimana melayani Tuhan dengan rendah hati, dengan penuh ucapan syukur. Melayani Tuhan bukan hanya di gereja, Bapak Ibu Saudara, tetapi di setiap panggilan hidup kita masing-masing. Tetaplah rendah hati ketika di sekitarmu ada berbagai kesombongan-kesombongan. Ingatlah bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat sesuatu apapun. Tuhan Yesus menunjukkan kerendahan hatinya. Walaupun ia adalah seorang anak Allah, dia mau turun, dia mau menjadi hamba yang terendah. Lalu pertanyaannya, siapakah kita sehingga kita selalu menyombongkan diri kita? Hidup adalah ibadah. Ingatlah, hidup adalah ibadah. Hidup adalah kesempatan. Maka melayanilah.
di setiap panggilan hidup kita masing-masing dengan penuh kerendahan hati. Melayanilah di setiap panggilan hidup kita masing-masing dengan ucapan syukur. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan setiap pelayanan kita. Mampukah saya menjadi seorang yang rendah hati dan penuh dengan ucapan syukur ketika saya harus melaksanakan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat Tuhan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, marilah kita menaikkan syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur atas nafas hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur atas pengalaman-pengalaman iman yang boleh kami alami. Kami juga bersyukur atas kehadiran orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di hari Minggu ini kami datang kepadamu dengan penuh kerinduan, dengan
penuh kerendahan hati kami ketika kami beribadah di rumah tangga keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami baca, kami renungkan. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk dapat menjadi pribadi yang rendah hati dan terus mampu bersyukur atas setiap tugas tanggung jawab, atas setiap panggilan kehidupan kami di tengah-tengah berbagai situasi yang kami alami. Tolonglah kami Tuhan, bentuklah kami menjadi pribadi yang rendah hati, sehingga kami tidak menyombongkan diri kami. Kami tidak menghakimi sesama kami, tetapi kami mau serahkan kepadamu ya Allah. Rasul Paulus mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan baginya secara manusia. Rasul Paulus juga dipertanyakan kerasulannya oleh jemaat di Korintus. Namun ia harus mengarahkan jemaat itu untuk hidup di dalam kerendahan hati, hidup di dalam mengandalkan Engkau ya Tuhan, dan hidup di dalam kebenaran-Mu. Tuhan, tolonglah kami umat-Mu, biarlah kami semakin hari semakin hidup di dalam takut akan Tuhan. Kami semakin hari semakin mengasihi Engkau ya Allah. Kami dapat belajar dan terus mau belajar untuk dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang rendah hati. Ampuni kami Tuhan jika Engkau mendapati kesombongan-kesombongan dalam diri kami. Ampuni kami Tuhan yang terkadang juga menganggap remeh orang lain, yang merasa yang paling baik dan paling hebat karena kami kaya, karena kami pintar, karena kami memiliki segala sesuatunya. Tuhan, ampuni kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus membimbing, menuntun kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Engkau dengan sikap hidup kami, melalui pikir, tutur, dan laku kami. Biarlah firman-Mu tetap tinggal di dalam hati kami ya Allah, agar kesaksian hidup kami memuliakan Engkau. Ya Bapa, di saat ini kami berdoa menyerahkan gereja-Mu yang ada di muka bumi ini, secara khusus yang ada di Indonesia, dalam lingkup gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu, bahkan juga seluruh fungsionaris Majelis Sinode GPIB, BP Mupel, Kaltara berkat. Tuhan berkati mereka di dalam seluruh pelayanan yang Engkau percayakan. Demikian juga di tengah-tengah persekutuan, pelayanan dan kesaksian GPIB Jemaat Maranatha Tanjung Selor dengan 13 pospelkes yang ada. Tuhan memberkati segenap presbiter, para diaken, penatua, para pendeta, dan juga para pelayan, pelkat, pegawai kantor PHMJ, komisi-komisi, panitia yang ada, bahkan juga mereka yang mendukung pelaksanaan ibadah. Secara khusus di saat ini majelis bertugas, kantoria, organis, kameramen, bahkan semua yang ambil bagian di dalamnya. Tuhan berkati pelayanan yang kami lakukan, biarlah semuanya menjadi dupa yang berbau harum yang sampai ke hadirat Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu di dalam kehidupan rumah tangga masing-masing, dalam pergumulan, dalam setiap kesusahan-kesusahan yang dihadapi. Biarlah Tuhan hadir menolong mereka, Tuhan hadir menopang mereka. Bahkan di setiap kehidupan rumah tangga, Tuhan berkati anak-anak yang dalam masa tumbuh kembang, dalam pendidikan. Tuhan berkati kami sebagai orang tua, biarlah kami dapat melakukan yang terbaik. Bahkan juga dalam kondisi-kondisi seperti saat ini Tuhan, biarlah kami senantiasa membangun relasi yang harmonis, penuh kasih satu dengan yang lain, baik di tengah-tengah kehidupan keluarga, juga di tengah-tengah kehidupan persekutuan, dan dimanapun Engkau menghadirkan kami. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa negara kami. Tuhan berkati pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke daerah.
dengan berbagai-bagai situasi yang terjadi secara khusus di dalam menyelesaikan krisis yang disebabkan oleh wabah virus corona. Tuhan, berikanlah mereka hikmat, kemampuan, dan kekuatan. Biarlah setiap kebijakan yang diambil seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi masyarakat dalam mendukung himbauan pemerintah dalam mengatasi wabah virus corona. Biarlah dapat melakukannya dengan baik, bahkan juga di dalam keseharian kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan juga para medis yang menangani pasien. Tuhan, berikan mereka kekuatan, kesehatan yang cukup agar mereka dapat melayani Tuhan melalui sesama. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang menjalani isolasi, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tolong mereka ya Allah, sembuhkanlah mereka ya Tuhan dengan kuasa-Mu. Bahkan Engkau memakai para medis sebagai alat yang dipakai oleh Tuhan di dalam mendampingi mereka. Namun pada akhirnya semuanya kesembuhan mereka berasal dan bersumber hanya daripada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang harus berhenti bekerja, yang mengalami kesulitan hidup akibat virus corona ini. Tuhan, biarlah Engkau tolong mereka di dalam kesulitan-kesulitan keseharian mereka. Tuhan yang mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh proses belajar, bekerja, dan beribadah di rumah-rumah keluarga masing-masing. Biarlah dapat kami lakukan di dalam kesetiaan kepada-Mu ya Allah. Kami menyerahkan saudara-saudara kami di tengah jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan Engkau menjamah mereka dengan kuasa kasih-Mu, agar mereka memperoleh kesembuhan, pemulihan yang daripada-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan pergumulan-pergumulan gereja-Mu, termasuk di dalam menyelesaikan penyusunan program kerja dan anggaran, di dalam peneguhan siri baru, di dalam pemilihan PHMJ, dan hal-hal yang lain. Biarlah Tuhan di dalam waktu Tuhan semuanya boleh kami lakukan atas perkenan-Mu ya Allah. Ya Bapa, kami menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan semua orang-orang yang kami kasihi, yang mengasihi kami, yang mendoakan kami, bahkan yang membenci kami, yang tidak menyukai kami. Biarlah kasih karunia dan berkat Allah senantiasa Tuhan hadirkan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah firman-Nya yang terambil di dalam Maleaki pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan.
Mendengar ajakan firman Tuhan ini, marilah kita memberikan persembahan syukur dengan hati yang bersuka cita, mensyukuri kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Tuhan memberkati persembahan saudara. Nyanyian persembahan terambil dari Gita Bakti 77 bait 1 dan 2. Kita nyanyikan bait 1 sebelum persembahan diberikan dan bait 2 sesudah persembahan diberikan. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu
dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.